Ya, kali ini kita akan membahas mengenai turunan dan integral. Nah, buat apa sih turunan dan integral? Jadi kita lihat kurva ini. Kita bertanya-tanya apakah kurva ini miring? Ya, kurva ini miring. Kalau kita tinjau kurva lain, apakah kurva ini miring? Ya, ini kurva ini juga miring. Pertanyaannya, lebih miring mana, kurva kiri atau kanan? Nah, untuk menjawabnya kita perlu mendefinisikan yang namanya turunan. Jadi turunan ini adalah perumusan matematik untuk mengetahui kemiringan sebuah kurva. Kalau di SMP kita tahu bahwa kemiringan sebuah kurva itu dinyatakan oleh gradiennya, gitu kan. Nah, turunan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan gradiennya. Kalau yang seperti ini kan kita bisa dengan mudah mendapatkan gradiennya ya. Jadi misalkan untuk mendapatkan gradiennya kita tinjau kurva ini dia memiliki ketinggian Y dan jaraknya X, dan dia membentuk sudut theta, di mana tangan theta itu dia adalah Y per X. Kalau kita tinjau bahwa di puncak ini dia memiliki posisi X2, Y2, dan di bawah ini dia memiliki posisi X1, Y1, maka Y-nya itu dia adalah Y2 minus Y1 atas dikurangi bawah, gitu kan. Ini kan ininya Y2 minus Y1, yang ini jaraknya X2 minus X1, gitu kan. Tak lain dia adalah delta Y per delta X, dimana delta itu maksudnya dia adalah selisih. Y2 minus Y1 itu delta Y, dan X2 minus X1 itu delta X. Ini kan dia perumusan gradien yang pernah kita pelajari di SMP ya. Ya kebetulan ini garisnya lurus. Gimana kalau garisnya gini? Nah, ini nggak jelas lah. Gimana cara kita menentukan gradiennya? Nah, kita nggak bisa. Kita harus gunakan turunan. Nah, bagaimana jika delta X ini diambil sangat kecil? Jadi kita jauh di sini ya. Sini tuh kecil gitu. Nah, ini kecil. Nah, kita perbesar. Kalau kita perbesar ya sama aja, nanti bentuknya segitiga. Nah, jadi nanti ini juga delta X, ini delta Y. Itu sama aja. Jadi kita tambahkan limit delta X-nya mendekati 0, delta Y per delta X. Itu kalau yang kita ambil sangat kecil, itu kita definisikan sebagai turunan dy per dx. Kenapa kok gitu? Jadi kalau kita ambil kecil di sini, meskipun kurvanya ini aneh, ya nggak jelas gitu ya. Kita ambil kecil gini ya. Kita ambil kecil di sini. Nah, ini kalau kita perbesar itu bentuknya tetap segitiga gitu. Delta X, delta Y. Ini kecil, kita ambil potongnya gini ya. Kita ambil kecil ini. Nah, ini kalau kita perbesar bentuknya tetap segitiga. Jadi mau bagaimanapun, ketika kita ambil sangat kecil dan kita perbesar, itu kan bentuknya kan bentuk segitiga gitu. Nah, ini adalah konsep dari turunan. Kita mendekati untuk mencari gradien itu kan kita perlu bentuk segitiga seperti ini. Nah, gimana cara kita membentuk segitiga dari kurva yang sangat bentuknya macam-macam kayak gini ya? Kita perlu melimitkan delta X-nya sama dengan 0 gitu. Itu dia adalah konsep dari turunan. Nah, kalau misalkan Y sama dengan X, turunan itu dia didefinisikan dy per dx itu sama dengan 1. Karena kalau kita substitusikan dx per dx, ini kan saling menghilangkan kan? 1. Nah, ini implikasinya apa? Kita bisa melihat bahwa Y sama dengan X itu kan kurvanya garis lurus seperti ini, yang miring. Nah, dimana kalau dy dx-nya itu adalah gradiennya atau delta Y per delta X-nya itu sama dengan 1. Itu kan dia adalah tangan inverse berapa yang hasilnya 1. Tangan berapa yang hasilnya 1 itu kan dia 45 derajat.
sehingga sudut yang dibentuk itu adalah 45 derajat. Jadi ini membagi 2 kuadran 1 di sini. Nah, selanjutnya ada Y sama dengan X pangkat N. Ini didefinisikan kalau X pangkat N diturunkan itu pangkatnya turun gitu. Maksudnya makanya dinamakan turunan karena dia menurunkan pangkatnya. Pangkatnya turun di depan dan yang X-nya itu pangkatnya dikurangi 1 karena sudah turun di sini. Gitu. Jadi gitulah definisi dari turunan. Ini misalkan Y-nya sama dengan X pangkat 4. 4-nya itu turun jadi 4, X 4-nya dikurangi 1. Kalau X-nya pangkat 7 misalkan 7-nya turun jadi 7-nya turun X pangkat 6. Gitu. Nah, gampang kan ya turunan. Kemudian Y sama dengan A. A itu kan kita anggap A itu adalah sebuah konstanta. Dia nggak mengandung X. Jadi, tapi kita bisa tambahkan X di sini. X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Gitu. Jadi kalau kita turunkan, seperti ini tadi kan, 0-nya itu kan turun. 0-nya turun. Jadi kan berapapun kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi turunan dy dx-nya kalau y-nya itu adalah sebuah konstanta itu, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini implikasinya apa? Kalau y sama dengan a itu kan dia datar ini. Nah, tangannya berapa yang hasilnya 0? Ya 0. Jadi sudutnya theta itu sama dengan 0 karena tangannya itu 0. Gradiennya itu 0 gitu loh. Nah, selanjutnya gimana kalau kita menggabungkan ini dan ini? Nah, gabungkan A X pangkat N. Kalau A X pangkat N, A-nya itu nggak perlu diturunkan ya karena turunannya 0 kan. Berarti kita keluarkan dari turunan. Dan kita hanya tinjau yang kita lihat yang ini aja. X pangkat N, turunan X pangkat N dia adalah N X pangkat N minus 1 gitu. Nah, sekarang gimana kalau gabungan terus ditambahkan? Jadi misalkan Y-nya sama dengan AX pangkat 4 ditambah BX kuadrat, mana A dan B itu dia adalah konstanta. Udah, kita turunkan ini dulu, kemudian ditambahkan yang ini. Turunan yang pertama itu dia adalah A, hanya nggak perlu diturunkan kan, hanya keluar. X pangkat 4 itu turunannya, 4-nya turun di sini di depan, X-nya menjadi pangkat 3. Begitu pula yang kedua, B-nya tetap, 2-nya turun, X-nya menjadi pangkat 1. Sehingga kita dapatkan 4AX pangkat 3 ditambah 2BX pangkat 1. Nah, jadi sekarang kita tinjau kurva ini lagi. Pertanyaannya kita ubah. Bagaimana cara menghitung luas di bawah kurva ini? Jadi kita hitung luas di sini. Berapa? Ya ini gampang aja ya, karena bentuknya segitiga, pasti luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya itu apa? Alasnya itu dia adalah X. Tingginya itu adalah Y. Maka luasnya setengah kali X kali Y itu. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kalau gini, kurvanya kayak gini. Berapa luasnya? Gimana caranya kita menghitung? Nah, kan nggak bisa. Nah, caranya itu dengan integral. Jadi, integral itu adalah perumusan matematik untuk mengetahui luas di bawah kurva. Dan integral ini dia memiliki sifat kebalikan dari turunan. Jadi, integral ini ditulis gini ya, kayak cacing gitu ya. Integral y dx. Dx-nya itu sejajar dengan y-nya. Kalau sebelumnya itu kan turunan itu dy dx. X-nya sebagai penyebut di sini. Kalau integral itu y-nya sejajar dengan dx-nya sejajar dengan y-nya. Dan kita definisikan integral dari x pangkat n dx itu adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1. Dan ini ditambahkan dengan konstanta. Karena turunan konstanta itu juga 0. Turunan konstanta itu 0, maka integralnya itu adalah ditambah konstanta. Karena kita tahu bahwa integral itu sifatnya adalah kebalikan dari turunan.
kalau turunan itu menurunkan, pangkatnya diturunkan. Kalau integral itu pangkatnya dinaikkan. Kita bisa buktikan di sini. Turunan dari ini ya, seper n plus 1 pangkat x pangkat n plus 1 itu adalah n plus 1-nya turun di sini. Ini tetap ya, seper n plus 1, x-nya menjadi pangkat n. Ini tidak lain adalah x pangkat n. Jadi kembali lagi. Jadi kalau integral terus diturunkan itu pasti akan kembali karena dia saling berkebalikan. Nah, sekarang kalau integral a dx itu kan sama dengan ax plus c. A-nya bisa dikeluarkan dari integral dx itu adalah x. Karena kita bisa kembalikan bahwa turunan dari ax itu kan dia adalah a. X-nya kan sebenarnya x pangkat 1, satunya turun, x-nya pangkat 0. Dan turunan dari c itu pasti 0. Nah, ini kita tinjau ulang ini ya. Grafik y sama dengan ax untuk mencari integralnya, yaitu integral dari ax dx. Jadi pangkatnya ini ditambah 1 kan. Pangkatnya ditambah 1 menjadi 2. Dan di sini dibagi dengan 1 ditambah pangkat akhirnya, yaitu 2. Jadi setengah kalikan ax kuadrat. Karena kita punya y sama dengan ax, maka kita bisa tuliskan menjadi setengah xy plus c. Jadi setengah xy itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita bisa mendapatkan luas segitiga dari perumusan integral ini, yaitu setengah alas kali tinggi. Tapi kok ada c-nya? Nah ini ya untuk sementara kita tetap gunakan seperti ini ya, karena untuk pembahasan bagaimana mengatasi c ini akan dibahas dalam integral tertentu. Tapi di sini kita nggak perlu membahas ini dulu. Yang kita perlukan adalah konsep-konsep integral dan turunan dasar seperti ini. Dan kita masih tetap terima c ini.